Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan bahwa nama saya adalah Budri Saleh, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam ujian akhir semester, yaitu makul ke NU-an. Nah, jadi langsung saja. Yang pertama, di sini ada jelaskan bagaimana NU melalui program-program sosialnya dapat memberdayakan masyarakat pedesaan dalam aspek ekonomi dan pendidikan. Berikan contoh nyata program yang telah berhasil dijalankan. Jadi di sini saya sudah punya jawaban yang sudah saya ambil dari beberapa sumber. Nah, jadi Nahdlatul Ulama ini atau kita sebut NU memiliki berbagai program sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, terutama dalam aspek ekonomi dan pendidikan, melalui lembaga-lembaga di bawah naungannya seperti lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan LADISNO. Nah, jadi memberdayakan ekonomi. Jadi pertama ini Nahdlatul Ulama untuk memberdayakan masyarakatnya dengan yang pertama tuh perberdayaan ekonomi, yang mana NU berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui berbagai program ekonomi seperti program One Pesantren One Produk. Nah, NU mendorong pesantren untuk menghasilkan produk unggulan yang dapat dikembangkan menjadi usaha berkelanjutan. Contohnya, Pesantren Sidogiri di Pasuruan memiliki koperasi dan usaha perdagangan yang mampu meningkatkan ekonomi santri dan masyarakat sekitar. Jadi kayak gitu, salah satu pemberdayaan ekonomi dari Nahdlatul Ulama atau yang bisa disingkat dengan NU. Terus yang kedua ada pemberdayaan pendidikan. Nah, jadi selain pemberdayaan ekonomi, ada juga pemberdayaan pendidikan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama tersebut. Di antaranya ada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, yang mana Lembaga Pendidikan Ma'arif NU ini mengelola ribuan madrasah dan sekolah di pedesaan untuk memberikan akses pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu contohnya adalah Madrasah Ma'arif di sebagai daerah yang menyediakan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan keterampilan praktis. Terus habis itu ada namanya beasiswa santri berprestasi, yang mana NU sering memberikan beasiswa bagi santri dan siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, untuk contoh nyata keberhasilannya, salah satunya ada yaitu kesuksesan dalam program pemberdayakan NU adalah Koperasi Pesantren Sidogiri Jawa Timur. Tadi sudah dijelaskan bahwa dengan sistem koperasi berbasis syariah, pesantren ini berhasil mengembangkan usaha perdagangan dan keuangan yang melibatkan masyarakat sekitar. Selain itu, program BMTNU di Japara juga berhasil membantu para nelayan dan petani mengembangkan usaha mereka dengan sistem keuangan mikro syariah kayak gitu. Nah, habis itu ada pertanyaan yang kedua, yakni diskusikan tantangan yang dihadapi NU dalam era digitalisasi, khususnya dalam memanfaatkan dakwah online. Apa saja strategi yang bisa dilakukan NU untuk tetap relevan dan tengah kemajuan teknologi? Ini jawabannya, Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam era digitalisasi, terutama dalam pemanfaatan dakwah online. Nah, jadi di sini ada beberapa tantangan utama yang dihadapi NU dalam pemanfaatan dakwah online. Yang pertama adalah persaingan konten dakwah di media digital. Nah, jadi tantangannya pertama itu adalah persaingan konten dakwah di media digital. Banyak kelompok lain, termasuk yang memiliki paham berbeda dari NU, sangat aktif dalam menyebarkan dakwah melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Konten mereka seringkali lebih menarik secara visual dan mudah diakses oleh generasi muda kayak gitu. Terus ada yang namanya meningkatnya hoax dan
radikalisme digital, yang mana internet menjadi lahan subur bagi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan paham ekstremisme. Tantangan bagi NU adalah bagaimana menandingi narasi tersebut dengan dakwah Islam yang moderat, Islam wasatiyah, atau agar masyarakat ini tidak mudah terpengaruhi oleh informasi yang menyesatkan, ya kayak gitu. Terus apa strategi NU untuk tetap relevan dalam era digital ini? Tentunya untuk menghadapi tantangan di atas, NU dapat menerapkan beberapa strategi berikut, yang mana mengembangkan konten dakwah digital yang kreatif dan menarik, yang mana NU perlu memanfaatkan platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan podcast untuk menyebarkan dakwah dengan format yang lebih menarik, seperti video pendek, animasi, dan infografis. Membuat program dakwah interaktif berbasis live streaming agar ada interaksi langsung dengan jamaah kayak gitu. Terus lanjut sama pertanyaan yang ketiga, yakni pilih satu tokoh penting NU dan jelaskan kontribusi serta pemikirannya terhadap pengembangan organisasi dan bangsa. Sebutkan juga salah satu karya atau pemikirannya yang menurut Anda paling berpengaruh. Jadi, salah satu tokoh tersebut adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kontribusinya terhadap NU dan bangsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada pemimpinannya yaitu 1871 sampai 1947 adalah pendiri Nahdlatul Ulama NU tersebut, atau yang disebut dengan NU tersebut, dan salah satu ulama yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Beliau memainkan peran penting dalam pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU sebagai wadah bagi ulama dan santri dalam mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah serta melestarikan tradisi pesantren. Terus yang kedua ada perlawanan terhadap penjajah. Saat Jepang menduduki Indonesia, beliau menyerukan resolusi jihad yang menjadi dasar bagi perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan, terutama dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Pendidikan Islam, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang yang menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan banyak ulama besar kayak gitu. Terus yang ketiga ada pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran beliau menekankan pada beberapa aspek utama, yang mana Islam moderat dan toleran. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan pentingnya Islam yang moderat yang sejalan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Pentingnya pendidikan pesantren, beliau menekankan peran pesantren dalam mencetak ulama yang tidak hanya paham agama tetapi juga berjiwa nasionalis. Hubungan Islam dan nasionalis, beliau menegaskan bahwa Islam dan nasionalisme bisa berjalan beriringan sebagaimana tercermin dalam dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, terus ada namanya yang terakhir ini ada karya paling berpengaruh oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Salah satu karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang paling berpengaruh adalah kitab Adab Al-A'lim wal Al-Muta'allim yang membahas etika dalam menuntut ilmu. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam dunia pesantren dan menanamkan nilai-nilai moral bagi para santri. Habis itu melanjut dengan pertanyaan yang keempat, yakni bagaimana pendekatan NU dalam mengembangkan pemikiran keagamaan yang moderat, fikih, akidah, dan tasawuf. Jelaskan dengan mengacu pada nilai-nilai yang dianut NU serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, jawabannya NU mengikuti metode fikih berdasarkan 4 mazhab Sunni, terutama mazhab Syafi'i, dengan tetap mempertimbangkan aspek lokalitas dan dinamika masyarakat. Ciri utama fikih NU bermadzhab tetapi tidak fanatik. NU mengutamakan mazhab Syafi'i tetapi tidak menghormati pandangan mazhab lain sesuai kebutuhan. Menggunakan metode al-manhaj, al-fikri, metode berpikir dan sistematis. NU tidak hanya memegang pada teks tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pendekatan fikih sosial, konsep ini yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Hasyim Syahal Mahfud menekankan bahwa hukum Islam harus
diaplikasikan dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat gitu. Terus ada dampak terhadap masyarakat. Apa sih dampak terhadap masyarakat tersebut? Fikih NU yang fleksibel membuat hukum Islam lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Contohnya, dalam hukum zakat, NU mendorong optimalisasi zakat produktif untuk memperdayakan ekonomi umat kayak gitu. Nah, habis itu ada pendekatan dalam akidah, moderasi dalam berteologi. Dalam bidang akidah, NU mengikuti pemikiran Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang mengajarkan keseimbangan antara akal dan wahyu. Habis itu ada ciri utama akidah NU. Nah, jadi tadi ciri utama akidah NU ini menolak paham ekstremisme. NU menolak paham yang terlalu tekstual maupun yang terlalu rasional, sehingga tetap berada di jalur moderat, menjaga persatuan umat. NU menghindari perdebatan teologis yang berpotensi memecah belah umat Islam. Habis itu menekankan sikap toleran dan inklusif. NU menerima perbedaan pandangan dalam Islam dan tidak mudah mengkafirkan kelompok lain. Dampak terhadap masyarakat, jadi dampaknya adalah pendekatan akidah NU itu membantu menciptakan suasana beragamaan yang damai dan toleran di Indonesia. Hal ini memperkuat hubungan antara umat Islam dengan kelompok agama lain serta menjaga stabilitas sosial Indonesia gitu. Habis itu kita lanjut sama ciri utama tasawuf NU. Jadi tasawuf amali praktis menekankan ibadah dan akhlak tanpa meninggalkan kewajiban syariat. Tasawuf sunni yaitu NU menolak praktik tasawuf yang berlebihan atau menyimpang dari ajaran Islam, membudayakan zikir dan amalan tarekat. NU mengembangkan tarekat-tarekat yang syahih seperti tarekat Qadariyah, wa Naqsabandiyah untuk membentuk akhlak yang lebih baik. Dampak terhadap masyarakatnya adalah pendekatan tasawuf NU ini memperkuat karakter masyarakat Indonesia yang religius tapi tetap menghormati keberagaman. Nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, dan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah semakin mengakar dalam kehidupan sosial kayak gitu. Nah, 5 ini pertanyaannya adalah moderasi beragama menjadi salah satu isu penting yang dihadapi oleh NU. Jelaskan pendekatan NU dan menjaga toleransi dan kerukunan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi radikalisme yang berkembang di kalangan generasi muda. Jawabannya, moderasi beragama menjadi isu penting bagi Nahdlatul Ulama, terutama dalam menghadapi radikalisme yang berkembang di kalangan generasi muda. NU memiliki strategi khusus dalam menjaga keberagaman melalui kedekatan teologis, pendidikan, sosial, dan digital. Jadi yang pertama itu adalah pendekatan teologis, yang mana Islam wasatiyah atau moderasi Islam, NU berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja yang menekankan keseimbangan antara teks dan konteks serta menghindari ekstremisme kayak gitu. Strategi utama dalam pendekatan teologis menolak paham radikal dan liberal secara bersamaan. NU menolak tafsir Islam yang berlebihan, radikalisme maupun yang terlalu bebas, menekankan pentingnya ijtihad kontekstual. NU mengajarkan bahwa ajaran Islam harus diterapkan sesuai dengan realitas sosial dan budaya lokal, membudayakan Islam yang ramah, bukan marah. Islam harus dipraktekkan dengan cara yang damai, menghormati keragaman dan menghindari kekerasan. Jadi dampaknya apa? Dampaknya adalah pendekatan ini membuat Islam yang diajarkan NU tetap relevan bagi masyarakat dan mampu meredam potensi konflik antar agama kayak gitu. Terus yang kedua ada pendekatan pendidikan, yang mana NU menanamkan nilai moderasi sejak dini. NU menggunakan sistem pendidikan berbasis pesantren dan madrasah untuk menanamkan nilai-nilai moderasi kayak gitu. Terus strategi utama dalam pendekatan pendidikan, yang mana pesantren sebagai benteng moderasi pesantren, NU mengajarkan Islam yang toleran dan menanamkan sikap cinta tanah air. Kurikulum anti radikalisme, NU memasukkan materi tentang bahaya radikalisme dalam kurikulum pesantren dan sekolah di bawah lembaga pendidikan Ma'arif NU. Terus ada pelatihan guru dai moderat, yang mana NU melatih para guru dan pendakwah agar menyebarkan Islam yang damai dan menghargai perbedaan. Dampaknya apa dari
pendekatan pendidikan tersebut. Jadi dampaknya adalah banyak lulusan pesantren NU yang menjadi agen perdamaian berperan dalam mencegah radikalisme di kalangan pemuda. Terus yang ketiga ada pendekatan sosial, yang mana pendekatan sosial itu menguatkan ukhuwah dan dialog antar agama. NU menekankan konsep ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, ukhuwah wataniyah atau persaudaraan sesama warga negara, dan ukhuwah basyariyah persaudaraan sesama manusia kayak gitu. Terus ada yang keempat, ini adalah pendekatan digital, yang mana dakwah online untuk menangkap radikalisme memanfaatkan media digital untuk menyebarkan Islam moderat dan mencegah penyebaran ideologi Islam di internal gitu. Terus dampaknya apa? Dampaknya adalah pendekatan ini efektif dalam menjangkau generasi muda dan mencegah mereka terpengaruh oleh propaganda radikalisme di dunia nyata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya bila ada kata-kata yang salah, itu murni datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.